Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan channel Bunda Hanum. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga saja kalian selalu di dalam keadaan sehat dan selalu di dalam kebahagiaan. Pada vlog kali ini teman-teman, aku tuh seperti biasa ya, aktivitasku tidak jauh-jauh dari dapur gitu ya teman-teman, bersih-bersih rumah, ngurusin tanaman. Seperti itulah keseharian aku seorang ibu rumah tangga yang sederhana tinggal di desa. Dan kali ini aktivitas di dapurku teman-teman, aku tuh baru saja motong-motong kentang ya teman-teman. Dan aku sekarang lagi mau ngupasin ini pete teman-teman ya. Ini petenya akan aku kupasin terlebih dahulu karena aku akan membuat sambal goreng kentang seperti yang pernah aku katakan di video sebelumnya. Kalau aku tuh kepengen makan sambal goreng kentang dengan uli gitu ya teman-teman, karena kemarin kan aku tuh udah bikin uli ya, dan ulinya itu belum diapa-apain ya teman-teman, dan tidak dijemur pula, masih di dalam kulkas. Aku tuh hari ini akan membuat, bukan hari ini ya, ini hari kemarin ya saat aku dubbing. Aku tuh di video kali ini tuh akan membuat sambal goreng kentang yang dicampur dengan ati ampela dan pete ya teman-teman. Aku tuh cuman sedikit ya teman-teman, ati ampelanya cuman 2 dan artinya 2 dan ampelanya 2, ini kentangnya dan ini petenya lumayan cukup banyak ya, ada 1 mangkok. Bumbu-bumbunya seperti biasa, salam, serai, kunyit, lengkuas, cabai merah, bawang putih, bawang merah ya teman-teman. Dan nanti ada tambahan merica sama kemiri. Ini mericanya aku menggunakan merica butiran ya teman-teman. Terlebih dahulu akan aku ulek mericanya dulu ya teman-teman. Lalu akan aku tambahkan garam ya, agar di saat pengulekan itu tidak licin teman-teman ya. Karena mengulek ini harus menggunakan garam ya teman-teman, supaya di saat menguleknya itu tidak licin. Karena di rumah stok merica aku adalah merica butiran ya teman-teman, jadi aku harus ngulek-ngulek ya di saat aku memasak. Karena kan inilah stok merica yang ada gitu ya teman-teman. Selanjutnya aku tambahkan ini kunyit ya teman-teman. Aku gunakan kunyit sedikit aja ya teman-teman, karena kan sambal goreng ati itu harus menggunakan kunyit ya. Kalau atinya ini masih mentah yang aku gunakan, kecuali atinya yang matang. Kalau tidak menggunakan kunyit khawatirnya amis ya teman-teman, bau amis. Selanjutnya aku masukkan juga bawang putih ya teman-teman, lanjut aku ulek, begitulah seterusnya ya teman-teman, aku masukkan satu persatu. Lalu aku masukkan pula kemiri teman-teman ya, secukupnya. Sebenarnya teman-teman, kalau kalian di rumah tidak suka ngulek-mengulek membuat bumbu seperti ini ya teman-teman, jika tidak suka mengulek boleh ya kalian itu menggunakan blender gitu ya. Tapi karena aku tuh kepengen ngulek-ngulek aja ya teman-teman, ya udah aku ulek aja. Selanjutnya aku masukin bawang merah ya teman-teman. Ini tuh aku ulek juga bawang merahnya, dan ini ada iklan lewat itu Pak suami ya, dia itu mau ngangetin nasi katanya, "Nasi kenapa belum diangetin?" katanya. Dan sekarang Pak suami itu mau ngangetin nasi ya teman-teman. Dan magicom aku itu memang suka aku cabut ya teman-teman. Karena kan kalau tidak aku cabut itu biasanya kering pinggirannya ya, karena kan magicom aku itu rice cooker gitu ya teman-teman. Aku selalu menyebutnya magicom rice cookernya, bukan rice cooker yang mahal gitu, biasa aja. Jadi kalau dicolokin terus itu mengering gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini aku juga menggunakan terasi ya untuk bumbunya. Dan di sini itu aku kebanyakan ya teman-teman, kalau menggunakan 1 bungkus terasi udang itu untuk setengah kilo kentang ya. Harusnya mah setengah aja menurut aku sih ya teman-teman, karena kan kayaknya aku tuh merasa, oh ini kayaknya terasinya kebanyakan gitu ya, tapi udahlah. Oke, selanjutnya akan aku tumis bumbunya ya teman-teman. Tadi tuh aku ada geprek pula itu lengkuas sama serai, karena lengkuas yang tua itu cuma digeprek ya teman-teman, kalau yang muda itu dihaluskan. Kalau lengkuas yang
Kuah mah jangan dihaluskan teman-teman ya, karena dia itu berserat, nanti si kuahnya akan gak enak. Oke, selanjutnya teman-teman, cara aku memasak seperti ini ya, bikin sambal gorengnya. Aku tuh tumis dahulu ya bumbu ini teman-teman ya. Selanjutnya aku menumisnya sampai berbau harum gitu, sampai bumbunya itu matang. Dan setelah bumbunya hampir matang, aku masukkan pula daun salam. Selanjutnya aku masukin ati amplanya. Lalu aku akan goreng bentar ya di tumisan ini ati amplanya sampai dia itu hampir matang ya teman-teman, karena kan ati ampela aku gunakan ini mentah ya. Setelah ati ampelanya hampir matang teman-teman, aku masukin langsung ya kentangnya. Aku tidak menggoreng kentangnya terlebih dahulu karena aku akan merebusnya nanti ya teman-teman. Karena kalau kentang yang digoreng itu saat direbus itu dia itu tidak hancur teman-teman ya, tapi walaupun direbus lama si kentangnya tidak hancur kalau digoreng dulu. Karena aku ingin kentangnya kalau direbus itu agak hancur ya teman-teman, karena kan mau dimakan sama uli, biar si kuahnya itu ada apa sih namanya, mengental gitu, agak mengental gitu kalau si kentangnya hancur. Biasanya kentang itu direbus hancur kalau belum digoreng ya teman-teman. Lalu seperti biasa aku menambahkan bumbu-bumbu ya, ada garam, ada gula gitu ya teman-teman, serta penyedap rasa. Di sini aku menggunakan penyedap rasa sapi. Selanjutnya aku pindah ya ke situ karena si tungku sebelahnya mau dipakai teman-teman. Lalu aku tambahkan air ya secukupnya untuk merebus si sambal goreng. Ini namanya sambal goreng, tapi ya beginilah kalau di kampung aku ya direbus ya teman-teman. Namanya sambal goreng di kampung aku memang direbus ya seperti ini. Karena cuma sambalnya aja mungkin yang digoreng. Sebaiknya teman-teman, kalau kalian tidak memiliki anak kecil ya si cabenya tadi diikutkan bersama bumbu itu. Tapi karena Hanum juga harus makan sambal goreng ini gitu, jadi cabenya aku belakangin gitu ya teman-teman. Selanjutnya tadi tuh aku ngiris-ngiris bawang merah ya untuk nanti taburan gitu di sambal gorengnya. Karena Hanum kan tidak mau ada taburan bawang gorengnya, jadi aku belakangin aja ya si iris bawang gorengnya. Selanjutnya aku juga ini buat sambalnya, cabenya aku iris juga ulek belakangan gitu ya teman-teman. Dan jangan lupa di saat ngulek cabai pun harus menggunakan garam ya teman-teman, agar tidak licin, apalagi cabai itu licin kalau tidak ditambahkan garam. Selanjutnya aku menambahkan asam jawa ini sedikit ya teman-teman. Jika kalian memang di rumah tidak memiliki asam jawa, boleh menggunakan tomat ya teman-teman, karena stok tomat aku itu pada hijau ya teman-teman, jadi aku menggunakan asam jawa aja sedikit. Ini dia aku ngulek cabai merahnya udah selesai teman-teman ya. Dan ini siap ditumis ya cabai merahnya nanti teman-teman. Dan ini juga aku bawang merahnya juga siap digoreng. Tapi sebelum aku menggoreng bawang merah dan cabai merahnya, terlebih dahulu aku akan menggoreng uli ya teman-teman. Dan aku ambil dulu ya ulinya di dalam kulkas teman-teman, dan aku akan menggorengnya. Ini dia teman-teman uliku yang kemarin ya, tidak pernah dijemur ya, karena cahaya mataharinya juga di sini tuh redup setiap hari tuh ya teman-teman, nggak panas gitu, paling panas juga cuma sebentar-sebentar gitu ya. Pakaian juga harus disetrika selalu ya teman-teman, karena kan pada dingin gitu ya pakaiannya. Oke, selanjutnya aku menggoreng ulinya teman-teman ya. Aku tuh sambil menunggu si kentangnya matang teman-teman ya, jadi aku tuh di sebelahnya menggoreng uli gitu ya teman-teman. Jadi itu disambi-sambi aja kerjaannya. Selanjutnya itu kentangnya sudah matang teman-teman, lanjut aku masukin santan ya. Aku di sini menggunakan santan kemasan ya, tapi lebih enak lagi kalau menggunakan santan yang kita peras sendiri dari kelapa parut. Setelah santannya aku rebus sebentar ya teman-teman, lalu aku ngambil ini porsi buat Hanum ya teman-teman. Sebelum aku masukin cabai dan bawang goreng ini, aku harus ngambil dulu buat Hanum, karena Hanum kan tidak menyukai bawang goreng ya teman-teman. Kalau cabai itu
dia itu masih belum kuat makan pedas ya. Dan ini selanjutnya teman-teman yang aku masukin pete ya. Setelah aku ngambil punya Hanum, aku masukin pete ya, karena Hanum itu belum aku kasih makan pete ya teman-teman. Dan Hanum juga tidak menyukai pete, katanya bau. Belum pernah dia nyobain pete ya teman-teman. Emaknya doyan, tapi anaknya itu nggak suka kayaknya ya. Soalnya dia itu katanya kalau sama pete bilangnya ini bau katanya. Begitu pula Pak suami ya teman-teman. Pak suami itu tidak begitu suka pete ya kalau mentah gitu ya. Kalau dimasak dia suka. Oke, selanjut ke videonya teman-teman. Ini ulinya udah matang teman-teman ya, dan akan aku angkat. Ini uli siap disajikan teman-teman. Selanjutnya aku menggoreng uli berikutnya ya. Tapi aku skip saja ya teman-teman uli berikutnya, durasi ya. Selanjutnya ini setelah aku selesai menggoreng uli, aku menggoreng bawang merahnya ya teman-teman. Sebenarnya bawang merah ini untuk ditaburkan ya, kalau hari raya itu untuk taburan di saat makanan itu disajikan ya teman-teman. Tapi kalau aku ini setelah matang aku tidak taburkan di wadah ya teman-teman, langsung aja aku taburkan di atas wajan ini. Wajanku ini cukup besar ya teman-teman, walaupun aku hanya masak setengah kilo gitu ya, karena kan ada Pak suami ya di rumah, jadi aku tuh porsinya agak banyak masaknya. Selanjutnya setelah menggoreng bawang teman-teman, aku tuh menggoreng cabai merah yang sudah diulek tadi ya. Aku tumis aja sampai matang gitu ya, supaya jangan langu gitu ya teman-teman sebelum aku masukin. Namanya juga sambal goreng ya teman-teman, sambalnya itu pasti wajib digoreng. Kalau tidak digoreng mah jadi sambal rebus ya. Jadi sambal godok. Ini sambal goreng ya teman-teman. Dan aku tumis-tumis terlebih dahulu ya, goreng gitu ya sampai matang, dan setelah matang aku akan celupin ke sini beserta minyaknya. Makanya teman-teman kalau menggoreng cabai itu minyaknya jangan banyak-banyak, karena minyaknya juga ikut masuk ke dalam sambal goreng. Nah, ini dia teman-teman, sambal goreng aku tuh sudah jadi dan sudah siap disajikan. Sambal goreng ini memang sangat cocok disajikan dengan uli ketan ya teman-teman. Bisa juga dengan lontong, bisa juga dengan ketupat, bahkan dengan nasi yang hangat. Pasti mantap ya. Oke teman-teman, sekarang udah berada di penghujung video, dan aku ucapkan terima kasih banyak pada kalian yang sudah menonton video aku. Selamat mencoba di rumah, semoga video ini bermanfaat. Aku akhiri dulu video kali ini sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.